Kalau gue sih sekarang udah hilang. Hai teman-teman. Dre, Hah? ini kita mau ngapain sih, Dre? Nggak tahu kak. Apaan? Hari ini tuh perdana kak. Ada namanya Casper. Casper. Apaan tuh Casper? Casper tuh singkatannya adalah podcast permata kak. Jadi ini dibikin sama teman-teman semua suatu wadah lah nanti ke depannya kak. Jadi ini episode pertamanya. Hari ini nih episode pertamanya. Hari ini banget episode Gila. pertama. Terus kita nih jadi hostnya. Ya pastilah sama. Iya kan. Gak salah yang milih Nggak ya. salah. Oke, hari ini Casper kira-kira mau ngomongin tentang apa, Dre? Lumayan berat sih kak materinya. Berat. Apa Berat. itu? Jadi sebenarnya tentang cinta-cinta gitu kak. Waduh, Duh. cinta-cintaan ya. Cinta-cinta ya kak. Semua generasi pasti seneng nih bahas tentang ini. Makanya gue bilang berat banget. Tapi ngomong-ngomong soal cinta gimana kak kalau lu kak pengalaman atau kisah-kisahnya gimana? Kisah cinta gue. Heeh. Aduh, perlu banget nih gue ceritain. Dikit. Panjang takutnya jadi episode pertama gara-gara gue. Oh gitu. Nanti aja gue ceritain. Tapi pokoknya ada lah. Oh gitu ya. Netizen di sini mungkin ntar komen aku loh, masih ingat aku nggak Aduh. gitu kan? Mungkin nanti kamu juga begitu loh. Iya sih, pasti. Makanya. Jadi hari ini ceritanya tentang cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Gitu. Kalau Andre sendiri gimana, Andre? Udah punya pacar berapa ratusan? Aduh, sedih kalau diceritain kak. Sedih? Iya, jangan terlalu dibahas nanti ada bunga-bunga Intinya gitu. kita kayaknya kurang tepat kali ya, Andre ya, kalau kita yang ngebahas tentang pacar-pacaran. Iya, Kita betul jembatannya aja banget. gimana? Iya, Jembatannya benar. aja. Nah, jadi supaya teman-teman juga nggak merasa nonton ini sia-sia, Andre. Iya. Kita ngundang ini nih, expert apa gimana nih Andre sebutnya? Ya mempunyai pengalaman lebih aja kali ya Punya bahasanya pengalaman sekarang lebih ya kan. Iya, benar. Oke. Nah sebelum itu tadi temanya udah harus dibacain dulu. Temanya tuh tahu kan kak? Tema hari ini Iya, taunya tentang pacaran Pacaran cinta-cintaan. aja, Oke, ya. temanya apa tuh? pacaran anak milenial Kristen kak. Oh, pacaran milenial. Pacaran anak milenial Kristen. Kristen. Gue dong, gue anak milenial, bro. Ya di skip aja kalau bisa sih. Enggak. Enggak ini ya, enggak pas ya, enggak Nggak cocok pas ya ya. dari wajah mungkin Wajah kelihatan gitu ya. enggak milenial ya. Oke. Kalau gitu kita mau kenalin dulu, Andre. Tadi temanya udah dapet, Ya. pacaran anak Anak milenial milenial Kristen. Kristen. Nah, Oke. kira-kira yang pas nih yang mau kita undang sekarang mungkin boleh dikenalin, Andre? Iya, ini kita kenalin aja langsung Kak Dina Bangun. Ya. Hai Kak Dina. Terima kasih Kak Dina sudah mau bergabung di episode pertamanya betul. Casper, gitu ya Kak. Tadi udah denger ya Kak, tema kita tuh tentang pacar-pacaran. Waduh, itu sih sebenarnya topik yang unlimited ya Kak. Iya. Panjang dan Panjang lebar. lebar. Oke, cuman hari ini mau kita bahas khusus di podcast Podcast Casper ya. Casper, ya. Oke, gitu. Mungkin Kak Dina boleh perkenalan diri dulu Iya, kali mungkin ya. perkenalan diri dulu. Iya, kali ya. silakan Kak. Halo teman-teman semua, namaku Dina Berbangun. Aku di sini sebagai Komisi Permata. Komisi Komisi Permata. Oke, mungkin Komisi Permata orang banyak gak gitu tahu ya. Familiar Oke, ya. memang sih ini YouTube-nya YouTube Permata Oh, di iya. BKP kurang lama, tapi kan harapannya diliput sampai luar ya, Iya, Andre, betul, gitu betul, kan. betul. Kali-kali nanti sebelum masuk podcast ini ada dulu sponsor iklan Sponsor, gitu iya. kan ya. Jadi banyak nih kayaknya nih nanti yang mau dengerin podcast kita. Pede aja dulu. Pede aja guys. dulu. Ntar dulu mau belakangan Kalau hasilnya. siapa lagi yang membanggakan diri kalau nggak diri sendiri? kan? Betul, Idih. ya daripada panjang jadi komisi permata itu gimana Kak? Jadi Komisi Permata itu semacam apa ya, bisa bilang pembina atau penasehat dari anak muda di gereja kita. Oke, penasehat dari anak muda yang ada di gereja GBKP, terutama di Kebayoran Lama gitu ya Kak Dina. Oke, nah Kak Din, kira-kira ini kan kita bahasnya tentang pacaran ya Kak. Menurut Kak Dina tuh pandangan Kak Dina pacaran itu apa sih Kak? Oke, sebelumnya aku di sini bukan expert ya. Aku Oke. seperti kata Andreas tadi cuma orang yang sudah memiliki pengalaman Berpengalaman lebih. Ya, yolah Ya. buktinya anak udah dua, Iya. certified bro, Certified. certified. sudah Oke. lulus ke tahapan berikutnya. Iya. Ya, lulus Oke. dengan selamat dan Iya. aman. Oke, kalau menurut aku pacaran itu adalah suatu usaha dari pasangan ya, biasanya ya harusnya laki-laki dan perempuan ya. Iya.
usaha dari pasangan untuk saling mengenal satu dengan yang lain, supaya bisa melihat apakah memiliki kecocokan untuk visi dan misi ke depan dalam hidupnya. Karena tujuan dari pacaran ini adalah masuk ke jenjang yang berikutnya, jenjang yang lebih serius. Ya kita sebut pernikahan lah ya, Yes. Kak. Oke, berarti pacaran itu level lebih tinggi dari berteman gitu ya, Kak ya. Kalau berteman bisa sama siapa aja. Betul. Kalau pacaran itu butuh komitmen. Waduh, komitmen. Kita belum bisa jadi contoh, belum bisa jadi narasumber, Andre. Tahap belum sampai. Iya, makanya diundang nih Kak Dina. Sebentar lagi, aduh, doain katanya, amin gitu ya. Nah, biasanya Kak, kalau boleh tahu tuh tujuan orang berpacaran tuh apa sih Kak? Biasanya kita kayaknya nggak kehilangan arah, makanya kita perlu tahu tujuannya dulu. Betul. Ya, Kenapa sih orang tuh pacaran gitu Iya, kan ya? Kenapa tuh orang pacaran? Tujuan utama adalah harusnya untuk menuju kepada jenjang yang lebih serius. Itu Oke. tujuan utamanya. Nah, sebelum sampai ke situ yang jelas kita harus sama-sama punya komitmen untuk saling membangun, saling mengenal satu dengan yang lain. Gitu. Kalau memang belum punya visi misi yang sama, oke, coba digali lebih dalam. Bisa nggak kita punya visi misi yang sama? Gitu. Jadi tujuannya untuk saling mengenal menuju ke pernikahan pastinya. Oh, itu tujuannya. Jadi bahasa komitmen, visi misi ya kan. Aduh, Aduh, berat berat banget ya. ya. Kita mah masih main-main orangnya ya kan. bener. Kamu mah friend for benefit kan, Buset. kamu mah buat keuntungan Jangan doang gitu kan. nih, nggak laku Raja nanti saya. PHP mah kalau kamu kan. Nah ini kita menghindari nih yang kayak Menghindari yang gini-gini kayak gitu teman-teman. ya. Oke. Nah supaya nggak kita aja nih yang ngobrolin Dre, Iya. karena pasti selain teman-teman yang dengerin ataupun yang nonton, pasti ya nggak beda jauh lah ya, pengen tahu juga lebih dalam lagi tentang arti pacaran atau mungkin pacaran dalam Kristen gitu kan. Nah kebetulan nih sekarang kita kehadiran teman kita, ya teman-teman kita yang jadi perwakilan teman kita Temen semua. kita, aduh, ngobrol. Urus usia gua Iya. pas. Lihat deh nanti yang Iya. teman yang cowok ya, itu sama gue nggak beda jauh usianya. Nggak beda sih. Kebalap doang. Betul, kebalap doang ya. Kita udah datang teman-teman kita yang mungkin punya permasalahan Sharing. atau nggak mau sharing, betul, Iya. mau lebih mau sharing sama kita. Udah ada siapa aja, Andre? Boleh diperkenalkan? Ya mungkin masing-masing aja kali yang kenalin. Oh, langsung mereka aja Kayaknya ya? nanti Oke. deket banget. Oh Kan iya kita iya juga iya. pengen kenal. Oke. Iya. Silakan yang Cowok dulu kali ya. ganteng ini. Iya, Bang Oke. ganteng. Halo, perkenalkan nama gua Biel Tepu. Oh, Bill si Tepu. Oke. Kesibukan, Kak? Yes, kesibukannya apa, Bill? Sibukan sih sekarang kuliah online. Kuliah online. Anak-anak Bagus banget. milenial banget. Iya. Berarti judulnya udah pas banget ya. Ini Iya. anak milenial nih. Jadi jangan diraguin lagi ya. Benar. Oke, anak udah semester berapa, Bill kalau boleh tahu? Baru semester 3. Oh, baru semester 3. Ketahuan kan Baru tinggal dikurangin menapaki aja. ya dunia Iya. perkuliahan. Kayaknya banyak nih yang bisa dikorek ini nanti. Iya, Ya, siap. Aja terus. Dari garis wajahnya kayaknya ininya bukan beban ya. Iya. Banyak yang Pengalaman di sharing. sharing-sharing Iya, banyak, bener. ya. Usia bukan berarti jaminan, Jaminan. ya kan. Oke, yang langsung nih ada yang Saya- cocok cantik aduh, nih, kalau yang aduh. kayak gini, Kak. Kayaknya menaikkan rating. Nah, Aduh, nah, banyak nah, yang nah, like. nah, Oh enggak ya, podcast beda ya? Beda. Enggak ada Enggak ya? lah, jadi kan nanti Oke, langsung oke. dikemas Iya, lagi. iya, oke. Tapi pasti cowok-cowok ya udah pengen tahu nih kesehariannya sih. Mungkin Iya. dia bisa perkenalan dulu kali ya. Iya, siap. Silakan. Ya, halo semua. Halo. Aku lihat kemana nih? Lihat Yuk. Oh, kita ada 1000 Kita kamera. Silakan. Silakan. Iya. kameranya. Iya. Ya makanya halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Abigail Bianca Karo-Karo. Karo-Karo. Dipanggilnya Abigail. Abi. Dipanggilnya Abigail. Karo-karo dua-duanya. Ya, Iya. apalah. Gak bisa modus berarti Nggak Bil. bisa kamu. Boleh, mohon maaf nih Bil. Mohon maaf, ya. Tapi yang di luar sana silahkan loh. Silakan. Dicatat tadi nama lengkapnya siapa ya. Nanti Jadi, cari di Instagram biasanya kan. Instagram langsung Kayak follow. Abigail. Nanti temennya Gailnya doang lagi kan. Iya benar-benar. Oke. Kesibukannya Kak? Oh iya, ya ampun. Aduh. Ya kesibukannya Abi. Aku kerja. Kerja. Oke, di suatu perusahaan swasta terkenal Iya, ya. gitu. Gak usah disebut kali Nggak ya. usah disebut. Ya, oke. Oke, jadi yang satu masih Kuliah. kuliah, yang satu sudah bekerja. Bekerja. Pastinya punya pengalaman yang berbeda-beda bisa diceritain di sini ya, Andre ya. Pastinya. Oke, kira-kira aku boleh ya nanya tentang mereka ya, Andre? Boleh. Ya? Boleh ya Kak Dina ya sebelum ke Kakak. Oke, Bill dan Abi. Bill sama Abi saat ini
lagi pacaran atau bahasa kerennya in relationship atau was relationship, in relationship gitu. Kayak di Facebook tuh kan ada status-status tuh gitu. Mungkin boleh dari Bill dulu dah. Waduh, berat banget ya. Berat ya Bill ya. Dikorek ya Bill hari ini ya Bill. Kalau gua sih sekarang udah hilang. Diambil orang. Aduh, sakit banget ya. Mungkin nanti tim kreatif bisa kasih emo gimana gitu ya. Oke. Jadi udah hilang gitu ya, Ya, Bill tanpa ya. disengaja itu kayaknya kayak. Kapan disengaja? Pacarannya udah berapa lama, Bill? Aduh, Saking beratnya udah jangan nangis dulu. Jangan Bill. nangis. Ini baru masuk pertanyaan pertama. Masih belum masuk nih, Bill. Oke, berarti udah pernah. Saya saat ini posisinya berarti single lah ya. Single Kita lah, anggap aja gitu ya. Yang berlalu biarlah berlalu ya, Bill. Gitu berarti masih single. Oke. Dulu Bill itu pertama ataupun alasan pacaran itu apa sih, Bill? Kalau alasan dulu kayak gue kayak kurang semangat nih belajar gitu. Wes, Oh, gila. itu penyemangat. Doping, cari doping, udah jadi doping. Terus Ya udah tuh kan karena dulu banyak teman kalau jalan bawa pacar, gengsi gitu. nah, gengsi, oke. Saya bilang gitu juga. Terus Akhirnya cari tanpa disengaja langsung nyari sendiri gitu. nyari sendiri. Datang nih bidadari gitu ya, Bill ya. Pacarannya lama, Bill? Ya yang terakhir ini si kakak tahu sih mungkin Bill pacarannya udah 10, 15, 20 gitu ya. Tapi kita nggak usah ngomongin yang katalog-katalog lama ya. Yang sekarang Kalau terakhir ini sih dibilang sih kurang lama gitu. kurang lama. Sama jagung tuaan mana? Jago kayak Sama jagung. Sama jagung kan jagung. Kan biasa tuh artis-artis baru seumur jagung Iya. gitu kan. Ya oke lah. Mungkin kalau Abi beda. Beda Nah, lah. kita mau tanya nih sama Abi juga. Abi in relationship atau was relationship? Ayo didengar. Iya, baik-baik nih, baik-baik kan didengerin. Bang kameramen, tolong didengar Bang kameramen. Gimana Bi? Aku saat ini sebenarnya single. Yes katanya. Berbahagia lah, aku banyak yes gitu kan. Tapi complicated juga. Complicated. Kayaknya hari ini tamu-tamunya ini banget, pas banget ya. Iya. Kak Dina mungkin ini Agak berat challenging nanti ya, nih, challenging. berat banget nih hari ini nih gitu. Jadi complicated. Oke, tapi alasannya sama kayak pertanyaannya ke Bill tadi. Alasannya kenapa sih kok akhirnya mau pacaran gitu, atau putusin untuk pacaran? Sebenarnya sih awal pacaran sama juga sih kayak Bill, nggak jauh-jauh juga. Aku kan baru mulai pacaran tuh kuliah ya. Kuliah. Iya. Not long time Melewatkan ago. masa-masa SMA Iya. kalau kata lagu Visi ya. Betul. Jadi kalau kata dulu SMA masa pengindah, aku belum pacaran. Ya ampun. Kayaknya bisa bikin biografi loh abis ini. Iya, jangan. Bener. Jadi makanya waktu itu karena udah yang ngeliat yang lain semua pada pacaran, aku juga jadi kayak, kok gue belum punya pacar nih, apa yang salah nih? Oh, iya. Apa yang salah? Iya bener. Iya, terus akhirnya pas kuliah udah kayak, maksudnya udah kepikiran lah emang kayaknya gue pengen mencoba deh kalau misalnya, maksudnya kayak pengen coba lebih terbuka lagi. Gitu. Kalau ada yang dekat, oke lah kenapa Iya, enggak coba, kenalan. gitu. Itu sih alasan utamanya kan ngeliat teman-teman semua sekitar. Jadi lingkungan mempengaruhi ternyata ya kalau pengen pacaran itu bukan karena itu tadi aja pengen cuman penasaran sendiri, belum tentu juga ya, karena dari orang Ada juga ya, triggernya kan? juga lah kalau kata orang-orang Betul, sekarang kan. iya betul. Nah, oke, mungkin selanjutnya mau tanya juga nih, teman-teman ini punya kriteria nggak sih sama pasangan yang dicari gitu, apa mau fisik kayak atau mungkin kepribadiannya gitu? Iya, mungkin benar. siapa dulu, mungkin Bill atau Abi yang menjawab. Ayo. Bim lagi mikir ya, soalnya Bill kan banyak tuh. Banyak, dia harus dibuka lagi lembaran-lembarannya Gitu, kan. diinget-inget lagi. Takutnya mantan atau dia ngetik nih. Iya. Ngetik aduh kebiasaan Oh, man. Instagram. Iya Oh, bener. man. Gimana Bill? Kalau kriteria sih yang pertama seiman, Seiman, oke. yang kedua tuh beriman juga. Beriman, Beriman, seiman, beriman. beriman. Waduh. Yang ketiga bisa dibilang sayang sama keluarga dulu. Wih, Oh. sayang sama keluarga mengalahkan sayangnya sama dia sendiri. Gila, kan? hebat-hebat juga nih. Jarang. Bill. Apalagi Bill? Terus kalau yang nomor 4, kalau kata bapak cari yang kayak mama. Oh, dari yang Mama. nanti profil mama. Profil mamanya nanti di sebelahnya. Iya. Beru apa memang mamanya? Buru ginting kak. Wih, ginting punya
dunia katanya Iya. memang. Oke, baju gaya sih berseiman, beriman. Ini loh yang hebat sampai harus berpikir masalah berimannya ini gitu ya. Oke, Bill. Kalau Abi? Aku juga kalau misalnya ngomongin kriteria ya, pinginnya misalnya untuk kedepannya gitu, pasti yang paling pertama beriman. Iya, bener. Ini Bill ini membuka loh. Membuka loh ya, langsung lumayan Yang nih. seiman Kayak aja. biasa kopi kayak zaman SMA. Apa kata sebelah ikutin. Pokoknya seiman beriman menurut aku tuh kayak satu paket ya, kalau Iya, bisa iya. harus dapat. Kriteria Karena pertama lah ya. iya, yang paling penting sih aku direstuin orang tua sih. Betul, direstuin orang tua. Ini Berat. kalau mau dikorek yang lain bisa ya, tapi ini bukan saat ini. Bukan sangat itu mungkin nanti ya. Tapi pasti pada penasaran Oke, sih. berarti kalau dari kepribadian sih sebenarnya yang penting beriman seimannya gitu ya. Suka yang humoris apa Iya, gitu. iya. Itu kayaknya Kriteria itu tambahan. kalau misalnya mau ngeliat seriusnya ya, Iya. kayak yang harus ada sebenarnya poin-poin pertama. Tapi kalau misalnya di kayak fisik gitu Nah. ya, suka sih sama yang humoris. Ngeri. Tinggi badan. Tinggi badan juga aku paling penting nomor 1 kayaknya harus lebih tinggi dari aku. Lebih tinggi kan tinggi Abi berapa nih? Abi ini tinggi loh badannya Andre. Coba Makanya itu salah satu tantangan juga. Oh, sama Iya, lagi. iya, Jadi iya. teman-teman yang merasa semeter kotor kayak saya, nggak masuk. Dan untuk kameramen berarti kamu nggak masuk. Iya, iya. Jangan Nggak harap masuk lebih ya. hitungan. Bill, tinggi berapa Bill? Nah, bisa lah ya. boleh, Kita saya. sayang aja kan usia ya. Iya, Sabar dulu, benar-benar. Andre mungkin bisa, tapi jangan hari ini ya. Oh iya, sesi lain aja kan? Ada sesi-sesi Ya berikutnya. di sini mungkin Iya, nanti. iya, iya, iya. Oh gitu ya. Kalau Bill fisik tadi belum diomongin, ada nggak? Kalau fisik sih menurut gua cantik itu bonus. Ini luar biasa loh nih anak ini loh. Ini harusnya aku yang di situ loh deh. Ya kamu di sini dia moderator. Bisa, lu nggak konsen katakannya, aduh kok ada cowok Iya, kayak gini. tuh Bu Komper permata kabel ternyata mantap luar biasa sekali. Oke ya. Oke, ada lagi Andre yang mau ditanya nggak kalau dari Nah, Andre? biasanya kan nih udah tadi tanya kenapa, kriteria dan lain-lain yang paling ditunggu sama orang. Sekarang nih lagi open relationship atau lagi close atau lagi berusaha recovery lah katanya kan. Soalnya kan kebetulan ya Kebetulan tanpa dapat sengaja dua- loh iya, teman-teman kita nyarinya. Kebetulan mereka lagi sudah tidak relationship ya, Betul. apa trauma apa sih? Lebay juga ya kalau trauma ya. Recovery katanya kan, lagi mau fokus, Iya. ya banyak lah alasan. Cuman kita coba tanya aja nih Oke, kira-kira gimana gimana. Bill? Kalau gua sendiri sih ya sistem buka tutup Pak. Oh, bukan tutup, puncak, ya kan? Jalan puncak. Iya. Ya karena yang pertama sih karena udah capek kuliah gitu. Terus yang kedua malas aja ngulang masa lalu yang Masalah. Berat ya Bi ya? Bener udah siap masuk dunia kerja deh kayaknya nih Abi. Apa tadi takutnya kan kemarin karena sibuk kuliah akhirnya terganggu ya Iya. hubungannya, terus nggak mau lagi. Emang yang terakhir sempat maksudnya endingnya nggak bagus gitu? Atau masih temenan nggak? temenan sih masih tapi endingnya yang kurang. Oh, jadi kalau ngeliat dia masih ada luka gitu ya. Tapi jangan curhat dong. Wah, ya, aku ya, masih sih aku ya. Suka ke bawah. Iya benar-benar nanti Ngalir. tolong aku dibikinin podcast sendiri ya. Oke gitu. Jadi berarti kesimpulannya masih buka Buka tutup. tutup lah, tergantung kondisi kan. Kalau lagi crowded ditutup dulu gitu kan. Nanti kalau udah lagi kosong dibuka. Jadi masih memfilter Berarti mencari. situasional ya. Situasional. Tergantung situasi ya, Bill. Wah, player nih calon player nih. Buat teman-teman wanita ya udah tahu lah ya. Iya, nih modelnya begini. Modelnya gini. Oke, bercanda ya, Bill. Oke. Yang lanjut ini kalau Abi sendiri gimana Bi? Aku kan tadi kan single ya. Iya, ditekenin loh. Ditekan aku single, Iya. langsung tuh di sana pengharap. Single Iya. Instagram langsung Enggak, ya. maksudnya lagi nggak berteman aja karena kan emang pinginnya memperluas pertemanan ya, jadi ya udah berteman aja, cuman nggak pernah nutup kemungkinan Oke. gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang ada yang cocok, apa Ya, gitu ya. Ada terbuka. peluang teman-teman semua selama bisa masuk ya. Iya. Oke. Berarti open lah intinya Open lah gitu ya, gitu Teman masih. siapa aja dulu. Oke, nah ini kan udah ada Kak Dina nih sama kita gitu ya. Mungkin
teman-teman yang udah datang ini mau ada sharing nih atau mau tanya sesuatu sama Kak Dina, sok silahkan. Siapa dulu mau coba mau menyampaikan? Dia aku. Oke, Kak Dina. Yang tua dulu lah, yang tua yang senior ya. Mungkin kalau aku ya Kak, lebih ke pengalaman dari pengalaman pribadi ya. Kalau di seumuran aku ini kan sebenarnya emang kita udah tahu nih kalau pacaran tuh ya emang harus serius gitu ya, harus ada tujuannya. Cuman kan kadang-kadang kita suka masih terlena nih untuk memilih pasangan. Menurut Kak Dina sendiri gimana sih cara kita memilih pasangan yang paling tepat biar nggak jatuh kembali, gugur. Ya, saya pernah berada di posisi seperti Abi. Waduh, kayaknya pas. Perempuan dan pernah muda juga ya. Iya, betul Kak. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita tanya yang paling tepat itu nggak akan pernah ada orang yang tepat untuk siap untuk kita jadi pasangan. Dan satu hal yang harus kita ingat, pasangan hidup itu bukan jodoh ya. Oke. Bukan sesuatu yang Tuhan tetapkan, oh si ini akan jadi sama si ini. Bukan seperti Kan itu. ada bahasa tuh Kak Dina, jodoh mah di tangan Tuhan gitu ya. Berarti itu sebenarnya konsep yang salah ya? Menurut saya itu kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Kurang tepat karena seperti ini, kalau kita ketemu dengan banyak orang, punya kesempatan ketemu dengan banyak orang, itu mungkin kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bertemu dengan mereka. Saya sendiri, siapa yang sangka saya jauh-jauh kuliah ke Solo, ternyata di situ saya menemukan di Solo malah. Si Abang X itu. Padahal kita sama-sama orang Karun dan kita sama-sama tinggal di Jakarta. Oke. Ketemunya di kota orang. Siapa yang sangka kan? Nah, kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa jadi calon bagi kita itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan kita itu lebih ke pilihan kita. Pilihan kita punya kriteria, kita punya sesuatu yang kita harapkan dari pasangan yang seperti kita tahu kalau berlanjut ke serius kan inginnya selamanya ya. Betul. Nah, jadi kita pengen punya sesuatu yang oke, kalau dengan orang yang seperti ini kita kan bisa menerima gitu. Nah, itulah pilihan kita ada di situ. Gitu. Jadi kita minta hikmat Tuhan lah untuk memilih yang mana yang terbaik buat kita. Jadi temenan mungkin boleh lah Kak, maksudnya ada hak kita lah manusia, kayak misalnya hak Abi lah, misalnya lagi temenan terus saya Abi ngelihat oh ini kayaknya aku pengen lebih kenal lagi, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang pengen tahu itu tepat atau tidaknya mungkin dibawa dalam doa kali gitu ya Kak. Bukan kali ya, harus kan itu udah syarat utama, bawa dalam doa aja gitu. Betul, benar. Jadi bertemanlah sebanyak-banyaknya. Berteman, membangun relasi. Tapi kalau udah dalam satu hubungan berpacaran, jangan baik sama semua orang, itu juga membingungkan. Iya. Inilah rajanya kan ya. Boleh kalau kayak gitu ya. Iya. Oke, udah terjawab dari Abi. Oke. Nah, kalau dari Bil ada nggak pertanyaan? Tadi Abi kan udah menyampaikan kerisauannya. Nah, kalau betul. Nah, kalau Bil, gimana Bil? Oh ya, kebetulan ini agak sedikit keluar sih Kak. Kan kebetulan ada punya temen nih, dia pasangannya beda apa nih? Kalau beda kelamin wajar. Beda iman. Beda kelamin. Nah, terus kan gue tanya Kak, kok lu bisa sih nyaman? Terus kata dia, ya gimana ya, kalau misalnya beda iman itu emang lebih nyaman, gak tau apa. Maksudnya Bill tuh penasaran kok bisa sih sama beda gitu, terus dia bilangnya gitu, nyaman. Ini ada istilahnya Kak, terjebak di kenyamanan yang salah. Iya. Judul lagu Dul Subang. Terjadi di kota-kota besar. Betul deh, Abi lucu loh, cantik, lucu. Sekarang masih berhubungan? Sekarang karena dulu pas terakhir sebelum kuliah ketemu itu masih, sekarang kurang tahu. Karena mungkin pernah ada seperti itu ya. Pernah. Jadi temennya Bill pacaran, beda iman. Temennya Bill Kristen berarti ya. Kristen. Beda keyakinan. Iya. Oke. Kalau kenapa dia bisa merasa lebih nyaman ya? Iya, betul. Ini sesuatu yang menarik nih. Sesuatu yang baru aku tahu kalau ada orang bisa merasa nyaman ketika ada perbedaan yang besar. Betul. Aku sendiri tidak pernah mengalaminya, tapi berdasarkan pengalaman yang lain ya, kita bisa merasa nyaman sama orang yang
beda keyakinan karena tidak ada tuntutan dalam hubungan itu. Seperti kita tahu kalau kita anak Tuhan kan kita punya, ketika berpacaran kita ingin ke jenjang yang berikutnya. Betul. Kita ada tuntutan dong, tuntutan oke, kamu ngertiin aku ngertiin kamu, itu tuntutan kita sebagai pasangan kan. Ketika kita memiliki pasangan yang tidak seiman, mungkin tujuan awal dia bukan ingin menuju ke pernikahan gitu, jadi dia pengen santai aja, dia pengen ringan aja, jadi dia bisa merasa nyaman karena tidak ada tuntutan, tidak ada beban dari hubungan yang seperti itu gitu. Tapi aku punya nasihat ibaratnya ya, masukan lah ya Kak buat temennya Bill. Buat teman-teman, mungkin bukan hanya buat temennya Bill, tapi bisa buat kita semua Yang lagi Buat dengerin pendengar juga ya. sebelum mempertimbangkan untuk masuk ke dalam hubungan yang beda keyakinan ya, kita baca dari ayat firman Tuhan, nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa Kak, ini kan tujuan. Kan ini dasar kita Alkitab ya. Sebenarnya di Alkitab tuh nggak ada kisi-kisi berpacaran, nggak ada. Bagaimana pacaran yang baik dan benar tuh nggak ada, nggak mungkin ada gitu. Nggak ada. Kalau kita cari nggak ada. Tapi dalam Alkitab itu selalu ada nasihat-nasihat tentang bertekun dalam iman, tentang menjaga kekudusan, tentang bagaimana kita mendekatkan diri semakin dekat sama Tuhan, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Gitu. Jadi dari faktor-faktor seperti itu bisa kita masukkan dalam kiat-kiat untuk kita membangun hubungan dalam berpacaran. Gitu. Contoh aku ambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Intinya dari ayat firman Tuhan ini dibilang jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena bagaimana mungkin terang itu bisa bersatu dengan gelap? Tidak mungkin gitu. Ketika terang itu datang, pasti gelap itu akan hilang. Betul. Ibarat kayak air sama minyak juga nggak akan mungkin bisa bersatu kan. Gitu. Jadi ada banyak prinsip-prinsip yang berbeda yang tidak memungkinkan untuk orang yang berbeda keyakinan untuk bisa melanjutkan hubungannya. Jadi daripada capek-capek buang waktu, buang energi, buang pikiran, korban perasaan. Betul. Oh, korban perasaan. Aduh itu bahasanya lumayan lampau itu kayaknya. Korban perasaan. Dilanjutkan, sebaiknya disudahi atau mungkin in the first place jangan masuk dalam hubungan yang seperti itu. Itu sih mungkin yang bisa aku sarankan buat kita teman-teman orang-orang muda ya. Iya. Wah, itu tuh Bill ini juga ya penjelasannya ngerti lumayan sih ya. langsung dapat gitu Garis ya. besarnya tuh kayak ini loh sebenarnya. Berarti intinya dari awal tentuin dulu sih memang mau gimana ya Tujuan kamu mau pacaran. Oke, jadi balik lagi ke tujuan awal. awal. Oke, gitu. Mandre, ada tanggapan atau ada yang mau disampaikan? Ya cukup jelas ya kayak mulai agak sedikit diarahkan yang tadi kita nggak punya tujuan Kak berdua kemarin. Giliran kayak gini aku doang. Ya udah nih, ada lagi kayak pertanyaan menarik sih Kak. Apa tuh? Toxic gitu Kak. Aduh, Toxic. iya, Apa toxic. Jadi ada yang hubungan namanya toxic gitu. toxic relationship lah kalau kata orang-orang oke. sekarang. Nah, kita pengen tanya nih. Milenial udah biasa tuh, toxic banget dia, gitu kan, ya kan. Nah, itu udah biasa Gue lah. sama temenan malu soalnya lu sama gue toxic friend gitu. Iya, ya. ada toxic friend, ada apa lah itu. Udah apa aja pokoknya kalau nggak cocok beda pandangan toxic gitu. Bilangnya. Karena Oke. ini bahasnya pacaran, relationship, jadi ada yang namanya toxic relationship. Nah, menurut Bill sendiri atau Abi sendiri tuh gimana? Atau pernah juga di zona tersebut ya kan? Oke. Ya. Mungkin boleh siapa Bill dulu kali ya. Bill atau Bill dulu? Kayak hubungan gak jelas gitu ya. Ya, bisa dibuang juga. dibilang Ini gaya juga berpacaran kan? Gaya berpacaran. Iya, nggak sehat. Dibilang pernah sih juga pernah gitu. Dibilang pernah juga pernah. Bener tuh jawabannya. Gimana tuh Bill? Jadi Sharing. kayak contohnya kan dulu sebelum ini. Kayak misalnya lagi lulus sekolah SMA. Kan emang namanya juga niat, emang cinta, ngejar target. Iya. Kayak berusaha nih, coba jadi cewek bisa ngedukung gitu. Iya. Ini malah enggak jadinya. Dianya nggak Nggak kasih support lah, nggak support system ya kalau kata sekarang support system. Iya. Karena alasannya bilang nggak ada waktu untuk aku. Iya. Nggak ada waktu. Maksudnya karena dianya marah karena kamu lebih ngurusin yang lain dibandingin. Targetnya. Terus habis itu langsung putus atau ya udah deh ini dulu kali ya Break diadumin dulu break dulu atau gimana? Kayak ya dia langsung ngambil keputusan
Oh diambil. Oh, iya, diputusin deh. Aduh. Ini jarang-jarang Kak, ada cowok yang bilang gue diputusin sama cewek. Biasanya saling bilang mutusin. Oh ya bisa jaga ini ya, gengsi dong, image bener. Oh iya. Oh ini yang sebelumnya deh ya, sebelum yang punah ini. Punah. Ini bahasanya Gugur ya. gugur ini ya. Ini yang terakhir. Oh ini yang terakhir. Oke makanya itu kenapa kamu bilang toxic relationship-nya ya. Oke. Ya, mungkin Abinya, kalau Abi gimana nih? Mungkin kan ada cowok-cowok di sana pengen tahu nih kayak. Biar tenang Bi, aku gak akan Datang mama-mama atau apa kalau istilah orang kare ya. Iya iya langsung ke rumah ya. Iya. Enggak sih, kalau aku sejauh ini nggak pernah di hubungan toxic relationship gitu sih. Cuma emang banyak banget aku pertemanan aku ya banyak banget teman-teman aku geng-geng cewek gitu ya. Dia itu sama pasangannya toxic banget. Kayak maksudnya kayak dikit-dikit berantem, terus cowoknya ngomong kasar dan segala macam. Tapi mereka karena mungkin itu lagi kayak saling cinta kali ya. Kayak Bucin ya kali ya. Bucin. Jangan cinta. Iya, untungnya aku sendiri nggak, cuman aku jadi kayak belajar dari sekitar juga. Iya maksudnya dengan berkaca lah ya gitu gue nggak gitu deh nanti gitu ya. Serem juga ya tapi ya kalau dari Kak Dina tuh ada pandangan gak sih Kak mengenai hubungan yang seperti ini? Iya, ini kan kita bicara tentang gaya berpacaran ya, bisa dibilang berpacaran anak milenial tapi Kristen anak betul. Tuhan ya. Oke, kalau dibilang milenial itu kan memang generasi milenial ini punya banyak cara-cara baru ya, beda dengan generasi saya. Ini toxic relationship ini baru-baru ini kayaknya baru terdengar Hits lah istilahnya. kalau kata fenomena baru. Kami dulu nggak ada istilah itu, tapi sebenarnya mau milenial atau zaman kami yang manual ini Enak banget. itu sama aja sebenarnya. Dalam menjalin hubungan itu sama, tujuan dan sasarannya itu sama, cuma mungkin cara-caranya yang berbeda. Aku lebih berpikir milenial itu ke cara komunikasinya aja yang berbeda. Kalau sekarang lebih canggih gitu ya, lebih mudah berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau tentang hubungan yang toksik itu, kalau menurut aku ya, itu sebaiknya kita hindari. Kita hindari karena setahu aku pengertiannya adalah hubungan yang tidak membangun. Sedangkan tujuan awal kita untuk berpacaran adalah sama-sama membangun untuk bisa menemukan visi misi yang sama untuk bisa berumah tangga gitu. Nah, kalau dari awal udah nggak membangun buat apa? Kecuali kita melihat ada sisi-sisi dari pasangan kita yang sepertinya ingin ada perubahan juga. Nah, kita kan bicara tentang anak Tuhan ya. Iya. Harusnya dalam hubungan sesama anak Tuhan itu tidak ada yang toksik harusnya. Karena sama-sama anak Tuhan, sama-sama belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Harusnya yang diberikan kasih kan, bukan nuntut terus gitu. Nah, jadi kalau kita masih merasa ada harapan untuk itu, kita doain aja. Kita rindu dia punya perubahan, kita juga harus bisa berubah dong. Betul. Kita juga, siapa tahu kita juga sudah menjadi orang yang toksik bagi pasangan kita, kita harus banyak berdoa untuk itu. Jadi balik lagi sih sebenarnya pilihan. Kalau memang udah tahu itu toksik, kalau memang itu udah tahu nggak membangun, tapi lo lebih milih untuk ya udahlah bertahan, ya tadi mungkin kayak Kak Dina bilang dibawakan dalam doa. Jadi dalam hubungan tuh butuh usaha. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Jadi harus memang ada usaha dari dia dan dari kita sendiri untuk berubah terus. Oke, nah Bill memilih untuk udah deh aja gua lah fokus gitu target ya. Kalau Abi masih untungnya masih istilahnya masih bisa belajar gitu dari teman-teman kan gitu. Dikasih waktu. Iya. Dengan cara yang berbeda kalau kata. Tapi mungkin kalau dari model kayak Abi kalau misalnya boleh ditambahin kan dia sebagai teman yang melihat mungkin bisa tuh kita bantu nyampein ya karena kan bisa juga kitanya yang di dalamnya nggak sadar ya Kak kalau itu ternyata udah toksik gitu kan. Ya, sebagai anak muda kalau udah masuk dalam satu hubungan tuh bisa kayak dunia milik berdua. Iyalah. Itu nggak masuk akal, cuma dia berdua doang yang masuk akal gitu. Betul. Kita pernah ngalamin juga loh ya. Iya kan. Nah, iya kan. Kayak takut banget sih. Takut banget kan diajak ya. Ya ampun, kayak sebenarnya abis dari kita bicarakan ini juga kan sebenarnya kita lagi ngebahas tentang gaya berpacaran di Kristiani ya Kak. Oke, nah mungkin biar kita semua sama-sama di sini yang ngedengerin ataupun yang di sini Abi sama Bill juga paham sih gimana sih Kak gaya berpacaran
di Kristen gitu ya gitu. Mungkin boleh di-sharingkan oleh Kak Dina. Ya. Sepanjang aku pernah belajar ya kita bersyukur punya persekutuan, punya wadah seperti Permata, itu yang bisa saling sharing gitu ya, karena punya kebutuhan yang sama, punya hasrat yang sama, kita bisa saling sharing ya. Saya juga bersyukur dulu punya persekutuan yang sangat saling membangun gitu ya, dan dari situ banyak belajar tentang apa sih sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Nah ternyata dalam seluruh aspek kehidupan kita yang Tuhan mau itu kita harus menjaga kekudusan. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Gitu ya. Nanti bisa baca di Ibrani 12 ayat 14, langsung lanjut ke ayat 16. Mungkin teman-teman di rumah bisa baca. Kekudusan itu seperti apa ya? Pernah dengar nggak istilah di Perjanjian Lama masih paling banyak Tuhan jijik dengan Tuhan mual melihat. Oh ya, oke. Jadi bengong nggak pernah baca Alkitab ya? Tuh kan ketahuan gua makanya bengong langsung baca nih. Emang punya nggak makanan yang nggak disukai? Iya pasti kan langsung geli gitu ya. Iya langsung nggak enak. Iya benar. Ada rasa yang aneh gitu di perut kita gitu. Nah ternyata tuh karena Tuhan itu kudus, dia tidak tahan untuk melihat yang tidak kudus itu. Oh. Itu yang kenapa Tuhan bilang jaga kekudusan supaya kita bisa mendekat kepadanya yang kudus itu. Kalau enggak Tuhan juga males gitu ya. Dulu aku agak bingung kok bahasanya ini banget berat mual gitu, tapi itu benar gitu loh. Aku juga ngerasain waktu hamil tuh kan mual banget wah itu ngelihat makanan itu rasanya benar-benar sangat menyiksa gitu ya, seperti itulah. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipaksa, tapi memang seperti itulah. Nah tapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita dapat kasih karunia lewat karunia keselamatan Tuhan Yesus gitu. Tapi bukan berarti untuk kita bisa bebas melakukan hal yang tidak kudus. Kita justru harus semakin, karena sudah mendapat kasih karunia itu, kita justru harus semakin mengejar kekudusan itu seperti itu. Nah kalau menurut aku dalam segala hal kita harus menjaga kekudusan, termasuk salah satunya berpacaran. Jangankan nah ini aku bilang bukan cuma milenial, dari dulu juga yang namanya cobaan ujian dalam berpacaran itu banyak ya, banyak banget gitu. Dan pilihan kita untuk bisa masuk ke dalam jebakan itu atau kita mau tetap menjaga kekudusan kita. Nah kalau menurut aku cara berpacaran yang baik dan benar dalam Tuhan ya pertama kita sama-sama mengejar semakin sempurna seperti Tuhan Yesus ya. Jadi seiman tadi ya udah bagus banget ini teman-teman kita. Iya benar. Prinsipnya harus seiman tuh dalam arti sama-sama percaya Tuhan Yesus ya kan. Lalu ketika ketika berpacaran itu harus saling menjaga untuk tetap dalam kekudusan Tuhan supaya itu berkenan gitu. Kalau menurut aku sih poin inti dasarnya itu gitu. Nanti yang lain-lain ada banyak hal. Nah ini sebenarnya pembicaraan kita ini panjang lebar kali tinggi. Betul. Sebenarnya nggak bisa satu episode doang ya. Bisa ya, harusnya ada tambah. Tapi itu dasarnya. Lanjut lah ya. Itu dasarnya Kak adalah menjaga kekudusan. Ya, yang jelas ya apapun segala sesuatunya ya jangan lupa didoakan juga, ya kan, nggak main terabas begitu ya, gasken ya bahasanya Bil ya, gasken gitu ya. Gitu. Kalau sekarang tarik sis katanya. Abi sama Bil ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin sebelum kita minta Kak Dina membagikan nih, mungkin dia ada tips ya kan, gitu yang mau di-sharingkan. Sebenarnya sih kalau aku sejauh ini udah detail banget. Detail banget. Udah dicatat ya Bi? Jelas. Gimana kalau Bil? Sama sih itu. Sama ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini juga masih ada yang penasaran atau bagaimana, mungkin bisa chat nanti ke pengurus gitu ya. Atau di komen kan, tolong dong pembahasan soal ini ya. Mungkin nanti akan ada episode yang mana ya kan. Benar, tolong dong bahas tentang ini. Oke, siap. Oke, kalau gitu karena mungkin juga sudah clear ya teman-teman, kita juga udah lumayan clear ya. Iya. Clear. Lumayan clear sih Kak, cuman kayaknya abis ini sesi sendiri deh Kak, soalnya aku kayak tadi mau curhat banyak. Terbuka ya. Betul, nah mungkin boleh Kak bagi-bagi tips dan trik ya bahasanya ya. Kiat. Iya, kiat. Ya karena di sini aku satu-satunya yang sudah berhasil melewati jenjang berikutnya. Betul. Ya.
aku mungkin mau kasih sedikit kiat-kiat berdasarkan pengalaman ya. Oke, yang pertama itu bagi kita anak-anak muda zaman sekarang, sebelum kita mulai masuk ke dalam suatu hubungan pacaran, kita selidikin dulu diri kita, apa sebenarnya tujuan kita berpacaran. Kalau tujuan kita buat main-main, biar ada gaya-gayaan punya cowok ganteng, ada yang bisa dibawa ke kondangan gitu. Itu buat dipamerin ya. Kalau menurut aku sebaiknya ditunda aja dulu. Mending berteman. Ke kondangan bawa temen juga nggak apa-apa. Boleh. Malah bisa ganti-ganti. Iya benar. Teman Waduh. gitu kan. Banyak malah pilihannya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dipikirkan lagi, ditilik lagi hatinya. Sebenarnya mau benar-benar udah mau serius belum sih gitu. Kalau memang udah mau serius ya silahkan gitu, didoakan cari pasangan yang terbaik. Kalau misalnya belum ya sebaiknya ditunda dulu aja. Yang kedua, kita harus membangun diri kita sendiri juga ya. Ketika kita punya pasangan kan kita pasti ada yang dituntut dari pasangan kita. Betul. Dan pasangan kita juga pasti bisa menuntut kita juga. Nah, aku punya istilah boyfriend, girlfriend material. Oke. Gitu. Jadi ini apa sih gitu? Kalau orang dunia bisa bilang, oh dia gayanya boyfriend banget ya karena pakaiannya, atau mungkin karena dia mengajak ceweknya ke tempat yang cool banget, Kan malamnya hotel misalnya gitu ya. Iya. Beban. Orang pikir itu udah boyfriend material, tapi bukan gitu ya. Yang harusnya kita miliki itu adalah mindset, pikiran yang dewasa untuk bisa mencapai hubungan yang saling membangun itu tadi, yang memang ujung-ujungnya akhirnya ke pernikahan. Itulah kalau kita anak Tuhan selalu ujungnya untuk pernikahan ya. Seperti itu. Yang ketiga punya standar kan ya. Iya, Aduh. punya dong. Dalam kriteria Standar kan. tuh ya kan. Ada dong ya Bi. Bobot Standarnya deh. apa? Standarnya Sekarang udah mulai gugur ya. standar gitu enggak ya? Oke, kalau orang dunia luar itu punya Ya aku banyak, tadi yang Iya, masih dunia nih. rumah Iya gitu. benar-benar. Oke, mungkin kalau orang dunia orang yang lain gitu ya, dia punya standar yang apa tentang pendidikan. Mungkin aku punya temen yang tapi dia S2 kak, aku mau dia S3 gitu. Jadi iya, waktu aku bilang naikin dong standar lo, dia bilang aku maunya S3 kak, jangan cuma S2. Oh berarti yang dia pikir standar tuh status Kesana, sosial, ya. atau jenjang pendidikan atau harta. Status sosial juga banyak kan. Nah, yang harus kita naikkan tuh standar itu mencari yang kekal dalam seseorang. Kalau harta, muka itu akan hilang gitu. Tapi kalau imannya sama Tuhan Yesus itu nggak akan redup. Betul. Itu akan menolong dia untuk menjadi pribadi yang siap menjadi pacar yang baik. Gitu. Nah, jadi naikkan standar kita, cari yang kekal dari orang yang kita pilih jadi pasangan hidup. Kemudian jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tadi kita sudah bahas ya. Terus kita kejar kekudusan. Ini sangat penting buat anak-anak Tuhan. Tadi kita juga sudah bahas. Itu tugas berdua untuk saling menjaga. Kemudian yang kita pakai kasih itu kasih Kristus. Jangan pakai ego pribadi gitu ya. Kasih Kristus itu kasih yang gimana sih, yang mau rela berkorban bagi orang lain kan. Nah, itulah yang kita pakai. Jangan lupa kita juga harus jujur. Jujur sama diri kita sendiri. Iya. Kalau memang pasangan itu menurut kita belum baik, it's okay kalau harus putus dan cari yang lain, nggak apa-apa. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kadang ketika kita punya pasangan, kita sangat mengasihi dia, terpesona dengan dia, kadang kejelekannya itu udah nggak kelihatan gitu. Jadi kita membohong diri kita sendiri. Benar. Dan kita pun harus jujur sama pasangan kita. Kalau memang kita orangnya seperti ini ya, nyatakanlah apa adanya. Jangan nanti ketika sudah menikah terkaget-kaget ya kan. Ngeluh, komplain, apa mah jadi makin besar ya kak. Nah, itu akan menimbulkan yang nggak baik. Lalu jangan lupa kita juga selalu meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita baca Alkitab. Kita juga bisa baca buku penunjang gitu ya. Aku sendiri bersyukur sebelum masuk dalam dunia pernikahan itu aku udah ya entah kenapa Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang memperkenalkan pada buku-buku yang sangat baik, sangat menolong untuk bersiapkan menjadi istri yang baik gitu ya. Salah satunya itu ada buku seperti 10 perjalanan cinta yang teruji. Judulnya Luar biasa kan ya. Jadi ada 10, nanti mungkin bisa dibaca. Itu buat referensi aja. 10 kisah ini itu ada orang yang dia memang akhirnya ketika dia konseling pernikahan, dia menemukan bahwa oke, ini adalah pasangan saya dan mereka lanjut.
Ada juga orang-orang yang ketika konseling, oh ternyata ini bukan pasangan yang tepat dan mereka putus. It's okay, kenapa? Karena dia bisa menemukan yang lain, pasangannya pun bisa menemukan yang lain yang bisa lebih baik dari dia. Nah, maka saran terakhir dari aku, mari kita teman-teman perluas pergaulan. Berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Booking ini nanti langsung kita bikin event-event yang ada. Kenali orang yang dekat dengan kamu, mana yang nyaman, mana yang cocok, mana yang bisa membangun visi misi ke depan, dan cari yang sama-sama mengasihi Tuhan supaya bisa saling mengasihi dan bersama-sama nanti bisa mengasihi Tuhan. Itu aja mungkin dari aku. Wah, kita berikan tercerahkan tepuk tangan banget dulu. ya. Terima kasih banyak loh Kak Dina. Doakan ya. Ya, Iya, itu yang paling itu penting. paling penting. Setelah tadi tipsnya ataupun sarannya di apa dulu ya, kita memproses itu dulu semua. Ditutup Baru kita masuk dengan dalam doanya, ya kan. Jangan pula kita doain tapi nggak ngerti Nggak apa yang ngerti, didoain. iya. Kentang juga ya Kak Dina ya, nggak masuk kemana-mana Doa juga. dan usaha ya. Doa dan Iya. usaha ora et labora. Labora. Nah, Jangan juga ibu berdoa tapi kagak bergaul sama orang. iya iya. itu. Kok saya aja Bu, yang sini juga Bu. Iya, fokus itu. Iya, kenapa ya? Aku Kesana jadi sebenarnya. iya, tetoknya ke sana. Oke, siap. Gimana, Dre, Wah, teman-teman? gila. Udah Lumayan mulai ini ya, terpuaskan lah ya. terbuka ya Terbuka lah gitu. ya. Jadi kalau kamu nggak mau ada yang nyemangatin virtual online, Asik. nah, perbanyaklah Pertemanan. kelas-kelas online. Enggak ya. Abi mungkin di pekerjaan juga ketemu teman ya kan gitu. Cuman kalau memang udah mikir ke arah sana ya itu tadi seiman beriman itu tadi udah pasti paling penting ya, Dre ya. Bener Oke, banget. gimana Dre? Jadi kayaknya kita tutup dulu nih episode 1 ya, nanti mungkin akan ada episode lainnya Betul. dengan cerita atau ya mungkin pembahasan yang lebih menarik lah diharapkannya ya, Iya. supaya kegiatan ini tetap berlangsung dan bisa mengedukasi atau memberikan sudut pandang lebih buat teman-teman semua. Betul sekali, karena memang kita ya namanya kita hidup banyak lah, Iya, ya kan, iya. masalah ada atau nggak mau sharing saling menyemangati juga boleh kan gitu. Jadi teman-teman Casper, iya, Sahabat Casper, nanti ya. kita cari ya kalau misalkan kan ada sebutan tuh misalnya apa, kita cari nanti Iya. buat teman-teman Casper ini followersnya namanya apa gitu. Iya. Kalau Army kan udah diambil Bangtan tuh, nggak ngerti ya, gue doang yang ngerti Korea. Iya. Mungkin nanti kita bahas itu. Jadi teman-teman sekian dulu untuk acara Casper kita hari ini. Jangan lupa didengarkan dan kedepannya kita berharap bahwa acara Casper ini akan terus berlangsung gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Dina, Terima kasih terima kasih semua. Abi, terima kasih Bill, thank you juga Andreas. Sampai jumpa di sesi lain. Oke, bye Dadah. bye. Udah. Udah selesai kan? Dre, gimana menurut kamu tadi episode pertama Casper kita? Wah, itu seru banget sih Kak. Pastinya ini harus tetap ada episode berikutnya. Oke, benar. Sekarang gimana caranya supaya Casper ini berkepanjangan? Jangan lupa di subscribe, Di like, sama di komen tentang episode 1 ini.